Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua sahabat Kuliah Tapi Podcast dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kami kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang paramedik veteriner di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso. Dan beliau juga mendapatkan tugas khusus di wilayah yang sangat indah di Kabupaten Bondowoso. Siapa beliau? Yaitu adalah paramedik veteriner Aditya Nugraha. Halo, salam kenal semuanya. Gimana Bapak Adit? Ya. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sampai sejauh ini 2,5 tahun saya menjalani, merasa sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Jadi beliau ini 2,5 tahun udah berjalan di Kabupaten Bondowoso, tapi juga sebelumnya beliau juga pernah bertugas menjadi paramedik di PT Ultra. Jadi pengalamannya sangat luar biasa. Sekarang bagaimana perasaan Pak Didit tinggal di Kabupaten Bondowoso ini selama 2,5 tahun ini? Saya rasa tinggal di sini itu sangat luar biasa ya, apalagi hawanya sejuk, terus ada pegunungan, jadi pemandangannya sangat asri, sehingga saya merasa luar biasa di sini. Terus gini, kan sebelumnya di PT Ultra ya? Iya. Terus kenapa kok bisa tiba-tiba milih ke Bondowoso? Nah, itu ceritanya karena saya sudah habis kontrak di Bandung itu. Jadi setelah habis kontrak, akhirnya saya memilih untuk resign saja. Karena saya ingin mengabdi di Jawa Timur, bukan di luar Jawa Timur. Akhirnya ternyata singkat cerita bisa sampai ke sini, alhamdulillah. Kenapa gitu harus Bondowoso? Kenapa harus Bondowoso? Karena ada persamaan yang sangat luar biasa antara Bondowoso dan di Madura, yaitu bahasanya sama. Sehingga saya tidak perlu belajar bahasa seperti Sunda, Batak, atau bahasa lainnya. Jadi saya tinggal natural saja di sini gitu. Disclaimer ya, jadi Pak Adit ini emang berasal dari Pulau Madura, dari Sampang. Jadi beliau ini emang bener-bener ya bisa dibilang putra daerah ya dari Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Terus perasaan pertama kali saat tahu kalau mendapatkan tugas di Kecamatan Ijen, bagaimana perasaannya? Pertama itu saya kan tidak tahu kecamatan. Pertama kan dikasih taunya Kecamatan Sempol ya. Ya. Saya tidak tahu Kecamatan Sempol itu di mana dan merasa aman-aman saja. Lalu koordinatornya dari Puskeswan Tapen ngasih tahu bahwa itu ada di atas gunung. Alah kok di atas gunung, katanya saya gitu. Ya Allah, merasa piye ngono, katanya saya gitu. Tapi masa mau mundur, katanya saya gitu. Kan agak mubazir kalau mundur. Jadi ya sudahlah, tak lakoni saja seperti itu. Akhirnya maju saya. Pas tahu ya udah slow aja, jalanin aja ya, iya. Seperti itu. Lalu setelah berjalan sekitar 2,5 tahun ini, bagaimana Pak Adit? Apakah happy, enjoy, atau ada beberapa yang ada unek-unek yang perlu dikeluarkan? Ya kalau misalnya kerja di sini pasti ada plus, ada minusnya gitu. Plusnya ya bisa sekali kerja kita bisa melihat pemandangan, kita bisa self healing lah begitu ya istilahnya. Betul. Sekarang jadi kayak work life balance-nya itu terjaga. Ya. Tapi terkadang ya kendalanya itu kendaraan. Jadi kendaraannya harus diganti, harus diperbaiki. Kan jalannya makadam banyak batunya gitu, banyak pasir. Terkadang sih harus jatuh. jatuh bangun begitu, ya ampun katanya saya sampai ya luka-luka di mana-mana begitu, tapi ya syukurlah masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Mungkin Tuhan juga tahu ya orang mana yang mengabdi benar-benar mengabdi sama yang emang cuma sekedar formalitas seperti itu. Betul. Di sini sekali. tinggalnya di mana Pak Adit? Ngekos apa ngontrak apa dapat rumah dinas? Selama ini saya masih ngekos sih, tapi harapannya saya itu bagaimana ya caranya biar ada dari dukungan pemerintah untuk memberikan saya sebuah rumah atau tempat ya peristirahatan lah sejenak agar saya tidak perlu untuk mengeluarkan biaya yang sangat itu untuk ngekos gitu. Ya. Terus
Di Kecamatan Ijen ini kan terkenal dingin, sejuk. Di sini hewan ternaknya mayoritas apa sih Pak Adit? Kalau di sini sih mayoritasnya hampir 80% rata-rata itu kambing etawa. Etawa. Selain itu ada lagi? Ada seperti sapi dan ya beberapa kambing sanen ada. Oh. Terus di sini berarti Pak Adit sebagai petugas tunggal ya di bidang kesehatan hewan ini ya? Sampai saat ini betul saya paramedik veteriner yang memegang wilayah Kecamatan Ijen seorang diri begitu. Tapi ada dokter hewan penyelia saya yang ada di daerah Tapen. Ya. Gitu. Terus sebenarnya saya ingin penasaran sih Pak Adit. Apa sih yang setiap hari Pak Adit lakukan di sini? Setiap hari itu sebenarnya saya itu hanya bisa menyuntik sehat. Tapi banyak tuntutan dari masyarakat tuh, ayo Pak Adit, ayo Pak Menteri, kalau bisa itu untuk nyuntik juga bisa, nyuntik kayak apa IB katanya gitu. Buat kambing-kambing ini biar kambing-kambing kami keturunannya bagus-bagus gitu. Tapi untuk sekarang mohon maaf katanya saya gitu, bilangnya mohon maaf Bu, saya belum punya sertifikat dan harus ikut pelatihan lagi untuk bisa menjadi seorang inseminator inseminasi buatan seperti itu. Tapi nanti mungkin bisa begitu. Oh, jadi berarti di sini hanya cuma mengampu dalam bidang kesehatan hewan ya? Berarti dalam bidang reproduksinya seperti inseminasi buatan itu belum ada petugasnya ya? Belum ya, masih sampai saat ini ya mungkin kalau ada sapi luka atau apa baru bisa hanya untuk kesehatan hewan saja. Padahal potensinya sebenarnya sangat tinggi ya itu ya buat Betul. inseminasi buatan itu ya? Betul sekali. Soalnya masyarakat juga pada butuh. Iya betul. Mungkin suatu saat lah mungkin bisa untuk inseminasi buatan. Terus di sini kira-kira apa sih Pak Adit kasus-kasus yang ditemukan? Untuk yang pertama kali saya ada di sini itu langsung dihadapkan dengan kasus penyakit mulut dan kuku. Itu menyerang seluruh Kecamatan Ijen tanpa terkecuali. Jadi saya harus melakukan mitigasi untuk bencana hal seperti itu. Terus selain PMK itu kira-kira apa lagi Pak Adit Ya yang sering ditemukan? mungkin kayak seperti BF gitu, sapi sakit 3 hari ada, terus lagi mungkin itu ada lagi sekarang kasus LSD itu juga sangat menguat sekali di sini. Akhirnya saya juga harus mitigasi itu, sudah PMK, LSD atau yang bisa dibilang sama masyarakat LSD itu latu-latu, itu ya. bindul-bindul banyak gitu. Ya. Sepertinya banyak ya kasus-kasus yang ditemukan oleh Pak Adit ini. Betul. Terus selain kasus-kasus itu kira-kira apa sih Pak Adit yang menjadi rintangan saat melaksanakan pelayanan kesehatan itu? Rintangan yang pertama itu ya jalannya rusak seperti itu, sehingga saya juga sampai jatuh. Terus terkadang juga harus ditendang sama sapi atau tempatnya sangat jauh sekali sampai ke Giri Mulyo gitu. Kadang-kadang itu wah luar biasa, masuk hutan. Selain jalan kira-kira apa yang masih dikhawatirkan masih ada kayak beban gitu kalau mau berangkat kerja kayak gitu? Apa ya? Kendaraannya mungkin. Kendaraannya. Sekarang masih pakai kendaraan pribadi ya? Oh tentu, saya masih pakai pribadi. Harapannya saya ya bisa lah dapat dari kantor seperti itu. Jadi teman-teman semua ini disclaimer ya. Jadi di Kecamatan Ijen ini nih kandangnya ini sangat luar biasa. Nggak seperti di daerah-daerah yang lain. Jadi kalau di daerah yang lain tuh sepertinya kandang itu ada di sebelah rumah. Kalau di sini itu nggak seperti itu. Jadi kebanyakan kandang ini ada di lereng gunung, di lereng bukit, dan jalannya itu nggak aspal, masih ada yang berbatu, berpasir. Jadi bener-bener kalau mau pelayanan itu bener-bener siap untuk menghadapi segala sesuatu. Seperti itu. Terus lanjut Pak Adit, bagaimana potensi ternak kambing perah di Kabupaten Bondowoso ini? Sangat menjanjikan menurut saya untuk kambing perah itu, karena banyak sekali kambing etawa itu yang mungkin juga susunya itu sangat luar biasa, tapi sampai saat ini masih dilakukan pemerahan manual untuk dikasihkan ke anak-anaknya gitu. Selain itu
ada lagi yang kira-kira harus dikembangkan di Kecamatan Ijen ini Pak Adit? Tentu ada seperti kambing peranakan Etawa yang unggul seperti itu, atau Sapera itu yang luar biasa bagus. Kemudian selain jalan, transportasi, terus apa lagi Pak Adit kira-kira tantangan yang Pak Adit temuin di Kecamatan Ijen ini saat melaksanakan pelayanan? Kambing mungkin hewan-hewannya agak liar seperti itu. Karena kandangnya itu komunal, jadi kita harus mulai satu-satu untuk apa? Satu-satu untuk menyuntik, diambil satu karena komunal itu. Jadi ya seperti itu, terlalu banyak komunal. Kandang komunal, jadi kandang komunal ini tuh kandangnya kelompok koloni. Jadi satu daerah itu bisa menjadi satu kelompok kandang gitu. Dan itu juga salah satu tantangannya adalah saat menyuntik kami harus mencari pemiliknya terlebih dahulu. Iya kan Pak Adit? Betul, ya. nyari. Nggak bisa langsung asal nyuntik ya. Iya, nunggu orangnya datang, kadang ngarit seperti itu. Kalau sapi Pak Adit di sini potensinya gimana? Ya mungkin itu fesesnya atau ee-nya itu bisa dibuat pupuk seperti itu. Kadang pupuk yang sangat yang sangat banyak sekali dari kambing tuh dikirim ke Bali seperti itu. Cuman kan kalau bisa ngolah sendiri kan tidak harus perlu untuk mengirim ke luar seperti itu untuk menyuburkan tanah sendiri. Jadi masih perlu digali potensi dari limbah peternakan seperti kotoran kambing, kotoran sapi ataupun kotoran domba ya. Betul. Terus kira-kira harapan ke depan Pak Adit sebagai petugas pelayanan kesehatan. Harapan kedepannya mungkin biar saya kerjanya lebih nyaman lagi lah, harapan kedepannya dengan seperti itu. Berarti ini ya dibantu dengan fasilitas. Betul. Dari segi akomodasi juga gitu. Terus selalu ini ada yang mengganjal dari pakan. Kenapa? Hewan-hewan di sini tuh pakannya gimana Pak Adit? Apakah ada sebagian yang diliarkan atau ada yang seperti pada umumnya diberi pakan itu? Rata-rata kalau di sini ngasih pakan itu nggak bisa dikeluarkan kandang. Kalau dikeluarkan kandang kan bisa mencar kemana-mana, bisa kabur lah istilahnya seperti itu. Jadi dari alam ini sudah menyediakan. Kalau kambing-kambing itu biasanya dari daun lamtoro. Daun lamtoro itu banyak di sekitar itu. Kalau misalnya sapi atau kayak domba itu biasanya dari rumput biasa. Biasa ya. Berarti di sini emang ketersediaan pakannya cukup melimpah ya Pak Adit? Melimpah. Meskipun itu musim kemarau pun masih bisa. Jadi emang tidak perlu dikhawatirkan ya untuk masalah pakan di Kecamatan Ijen ini karena emang suhu udara dan kelembapannya juga sangat mencukupi untuk menstabilisasi pakan ternak tersebut. Betul. Selain itu, harapan dari lubuk hati yang paling dalam dari Pak Adit itu untuk kemajuan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kecamatan Ijen itu seperti apa Pak Adit? Ya mungkin dari sayanya bisa mengikuti pelatihan inseminasi buatan agar bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Terus bisa menggunakan kendaraan yang lebih baik dari dinas biar bisa mensupport saya dalam melakukan pelayanan terhadap daerah-daerah pelosok seperti itu. Terus kalau bisa juga ada rumah dinas agar bisa saya tempati begitu. Baik, berarti peningkatan SDM ya. Yang kedua adalah kendaraan dinas yang emang benar-benar cocok untuk di daerah pegunungan ya Pak Adit ya. Terus yang ketiga adalah rumah dinas untuk tempat istirahat dan menyimpan obat-obatan ya biar aman. Kira-kira Pak Adit, udah nyaman belum 2,5 tahun di sini? Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak ada keluhan sama sekali, nyaman-nyaman saja. Untuk pelayanan juga nyaman. Apa ada keinginan untuk
menetap di Kecamatan Ijen? Ya, kalau menetap pasti sampai pensiun, mungkin di sini selamanya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setidaknya ada petugas yang emang bener-bener mau mengabdi di daerah yang bener-bener emang susah dijangkau dari daerah perkotaan seperti itu. Betul. Nggak semua petugas mau biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang terpencil. Seperti itu. Baik, Ya. ada yang mau disampaikan lagi kepada ini sahabat podcast Kulit Tape? Ya, mungkin ya apa ya? Ya itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa? Peternakan di Bondowoso terus maju. Baik. Terima kasih buat Pak Adi. Baik. Dan terima kasih juga buat sahabat Kulit Tape Podcast dimanapun Anda berada telah menyaksikan obrolan kami terkait peternakan dan kesehatan hewan di Kecamatan Ijen. Sekian dari kami, sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye. Dadah.